La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi an akuna minal jahilin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk kelas 12 IPS 1 dan juga kelas 12 IPS 2. Nah, pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 ini kita akan laksanakan ya. Setelah kalian naik kelas ke kelas 12, kemudian sama akan mendapatkan mata pelajaran sejarah peminatan, dan kembali saya yang akan menjadi guru kalian ya dalam mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 12 IPS 1 dan juga kelas 12 IPS 2. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, dijauhkan dari wabah dan musibah. Kemudian mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa belajar dengan normal di sekolah lagi ya. Mudah-mudahan tercapai doa tersebut, dan maka dari itu kita selalu jaga kesehatan, selalu memperhatikan protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa cuci tangan, kalau nggak ada air untuk cuci tangan pakai hand sanitizer, keluar rumah menggunakan masker dan juga jaga jarak ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa belajar seperti biasa di sekolah ya. Nah itu. Balik ke materi, kita akan membahas materi pertama di sejarah peminatan kelas 12 ini adalah materi tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, ini materi pertama yang akan kita bahas di sejarah peminatan untuk kelas 12 IPS. Siapkan pikirannya, fokus, siapkan juga catatannya, disimak baik-baik video ini. Ya, jadi kita belajar jarak jauh dengan menggunakan bantuan teknologi video dari aplikasi screencast-o-matic.com. Ya, siapkan alat tulisnya, fokus. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Judulnya Respon Internasional Terhadap Kemerdekaan Indonesia. Bagian pertama. Nah, ini ya yang kalian pelajari di sejarah Indonesia kelas 11, membahas sampai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Nah, materi ini ada hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Seperti kita lihat, ini adalah foto yang mengabadikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 ya. Bung Karno membacakan teks proklamasi di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dihadiri tokoh-tokoh lainnya seperti Muhammad Hatta dan lain-lain ya. Ini foto yang mengabadikan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berikutnya, kita akan berhubungan dengan bagaimana penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi ini secara umum ya, bagian pertama tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentang penyebaran berita kemerdekaannya. Ada tokoh yang sangat berperan, sangat besar ya perannya, yaitu Yusuf Ronodipuro, penyiar radio yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi dia ini penyiar radio yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dahulu teknologi komunikasi bermacam-macam ya, tapi hanya sederhana seperti radio, kemudian telepon yang sangat sederhana. Dulu mungkin broadcast message
atau kabar berita itu hanya bisa disampaikan melalui koran, majalah, dan juga radio atau televisi ya, yang mungkin dulu masih jarang orang punya tentang televisi. Jadi salah satu cara menyiarkan beritanya adalah radio. Dan Yusuf Ronodipuro ini adalah salah satu pahlawan yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Nah, ini adalah foto Hosokanri Kyoku. Kalau sekarang Radio Republik Indonesia RRI. Dulu gedung ini digunakan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia supaya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tersebar secara nasional ke seluruh penjuru orang-orang yang merindukan kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi ini adalah tokoh dan juga bangunan yang digunakan untuk menyebarkan berita proklamasi secara nasional dan juga secara internasional ya. Diupayakan bahwa negara ini sudah merdeka supaya negara-negara lain juga tahu. Karena ini berhubungan dengan syarat diakuinya suatu negara, bahwa butuh pengakuan dari negara lain. Dan salah satunya adalah menyebarkan bahwa Indonesia ini sudah merdeka lepas dari penjajahan supaya negara-negara lain juga tahu, ya, mengabarkan. Nah, ini adalah harian Suara Asia di Surabaya, merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi kemerdekaan. Jadi diberitakan bahwa Indonesia sudah melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berita ini sampai tersebar ya ke Surabaya melalui harian Suara Asia. Jadi ini publikasi tentang berita proklamasi kemerdekaan melalui media radio dan juga melalui media cetak yaitu koran. Secara nasional ingin terus diberitakan bahwa Indonesia itu sudah merdeka lepas dari penjajahan. Nah, tidak cukup dengan radio dan juga surat kabar. Orang-orang yang sudah tahu bahwa Indonesia merdeka, kemudian mereka membuat suatu gambar tulisan mural di kota, di jalan-jalan kota, penuh dengan mural kemerdekaan Indonesia. Nah, ini foto-foto yang mengabadikan bagaimana orang-orang kemudian mencoret-coret dinding-dinding kota dengan pekik merdeka, dengan bahasa Melayu, bahasa Inggris ya, untuk meluapkan kegembiraan mereka bahwa Indonesia ini sudah merdeka dari penjajahan Jepang. Ya, jadi jalan-jalan kota besar, kemudian seperti reklame gratis ya untuk menyebarkan berita bahwa Indonesia sudah merdeka. Seperti foto-foto ini yang mengabadikan bahwa Indonesia sudah merdeka lepas dari penjajahan Belanda sejak 17 Agustus 1945. Itu ya secara umum. Secara umum penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu masih berhubungan, sebetulnya apa syarat suatu negara yang diakui secara internasional? Jadi kalau negara itu merdeka, diakui negara oleh negara-negara lain, apa syaratnya? Ada 4 syarat negara itu diakui secara internasional. Ya. 1. Memiliki wilayah. Wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara. Jadi negara syaratnya memiliki wilayah. Wilayah darat, laut, dan utara ya sebagai teritorial mereka. Memiliki rakyat. Orang-orang yang memiliki kesepakatan untuk hidup bersama. Menjadi rakyat suatu negara. Nah, ini syaratnya ya, punya rakyat. Punya pemerintahan berdaulat. Memiliki lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi gak cuma punya wilayah, gak cuma punya rakyat, tapi mereka juga punya
pemerintahan, punya politik untuk mengatur rakyatnya. Dan yang terakhir yang berhubungan dengan tema kita adalah pengakuan dari negara lain. Jadi suatu negara diakui secara internasional kalau ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan apa? Pengakuan secara de facto, pengakuan secara lisan. Misalkan Mesir dan Palestina mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Jepang pada 17 Agustus 1945. Nah, itu pernyataan lisan misalkan diucapkan oleh para petinggi Mesir. Ya. Lalu ada de jure secara administratif. Bisa jadi suatu negara membuat surat keputusan bahwa negara yang merdeka itu diakui sebagai suatu negara oleh dunia internasional. Misalkan Arab Saudi, Mesir, India, ya, Palestina, Yaman, Suriah, mereka itu membuat surat keputusan bahwa mereka mengakui Indonesia ini merdeka. Bangsa yang merdeka sudah lepas dari penjajahan dan tidak boleh dijajah lagi. Ya, itu secara de jure. Jadi ini adalah syarat suatu negara yang diakui secara internasional, memiliki wilayah, memiliki rakyat, pemerintahannya berdaulat, dan ada pengakuan dari negara lain secara de facto dan de jure. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Nah, untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, Indonesia ini memiliki dua tokoh yang sangat berperan dalam berdiplomasi supaya Indonesia itu diakui oleh negara lain sebagai negara yang merdeka, berdaulat, lepas dari penjajahan. Ada sebelah kiri adalah Abdurrahman Baswedan. Sebelah kanannya Haji Agus Salim. Dua tokoh yang giat berdiplomasi untuk mendapatkan pengakuan negara-negara lain mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ya tokohnya. Tokoh yang giat untuk memberitahukan, berdiplomasi bahwa Indonesia ini negara yang merdeka dan butuh pengakuan dari negara-negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang sudah lepas dari penjajahan, merdeka, negara yang berdaulat, memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan. Ya, didiplomasikan oleh dua tokoh ini, Abdurrahman Baswedan, kakek dari Gubernur Jakarta ya Anies Baswedan. Lalu bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia? Tadi kita sudah bahas ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia secara nasional dan bagaimana caranya supaya Indonesia itu diakui negara lain. Kita memiliki tokoh Abdurrahman Baswedan dan juga Haji Agus Salim sebagai orang yang giat berdiplomasi supaya negara-negara lain mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia? Negara-negara Arab dan Timur Tengah menjadi negara-negara yang paling banyak mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi respon internasionalnya adalah ketika Indonesia merdeka, banyaknya negara-negara Arab dan Timur Tengah yang paling banyak mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini ya bagaimana responnya, bahwa respon yang muncul setelah Indonesia berdiplomasi untuk membicarakan, membroadcast ya bahwa Indonesia itu merdeka, ternyata banyak negara-negara Arab dan Timur Tengah menjadi negara-negara yang paling banyak mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, silakan disimak lagi video ini berulang kali supaya mengerti, supaya paham. Ini bagian pertama dari materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Next, kita akan lanjutkan materinya. Ya, hari ini sampai sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dipahami baik-baik. Untuk berulang kali dilihat ya video ini. Kalau belum paham, silahkan dibuka lagi di Google Classroom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.